Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 10 November, hari yang bersejarah, hari pahlawan untuk bangsa Indonesia, dan juga hari ulang tahun THS-THM, Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Untuk semua anggota THS-THM di seluruh dunia, di Indonesia, di Timor Leste, di Thailand, Brasil, Argentina, Meksiko, Amerika Serikat, Swiss, Inggris, dan sebagainya. Selamat ulang tahun ke-35 untuk Tunggal Hati Seminari dan ke-34 untuk Tunggal Hati Maria. Semoga THS-THM semakin jaya dan semakin menjadi tempat yang menyenangkan bagi segenap orang muda. Judul kita hari ini adalah Kalau mereka menghargai, mereka akan mengikuti. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dari Injil Markus bab 1 ayat 17 sampai dengan 18. Para kader yang saya cintai, orang tidak mengikuti Anda secara kebetulan. Mereka mengikuti orang yang kepemimpinannya mereka hargai. Dan semakin banyak kemampuan kepemimpinan yang dimiliki seseorang, semakin cepat orang mengenali kepemimpinannya atau kekurangan kepemimpinan dalam diri orang lain. Saudara-saudara, ketika sekelompok orang berkumpul untuk pertama kali, perhatikan apa yang terjadi. Ketika mereka mulai berinteraksi, pemimpin dalam kelompok akan mulai mengambil alih. Mereka memikirkan arah yang mereka akan tuju dan siapa yang mereka akan bawa. Pertama-tama, orang-orang mungkin akan bergerak ke arah yang berbeda-beda. Tetapi setelah mereka saling kenal, tidak berapa lama, mereka akan mengenali pemimpin yang paling kuat dan mengikutinya. Seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang yang sudah bergabung akan terus mengikuti pemimpin yang terkuat, atau meninggalkan kelompok dan mengikuti agenda mereka sendiri. Para kader yang saya banggakan, hari ini kita belajar untuk bisa diikuti orang lain, kita harus pertama-tama dihargai oleh orang-orang. Bagaimana orang bisa menghargai kita? Kalau kepemimpinan kita terasa kuat. Apa itu kepemimpinan yang kuat? Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang mempengaruhi orang lain dan membuat orang lain merasa nyaman berada dan mengikuti kita. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang jelas. Jelas arahnya, jelas tujuannya, jelas apa yang dilakukan, dan jelas apa yang dirasakan. Kepemimpinan tidak berdasarkan teori dan omongan belaka. Kepemimpinan harus ditunjukkan dan dilihat orang. Ketika orang melihat kepemimpinan yang ada dalam diri kita dan cukup kuat untuk mempengaruhi mereka, mereka akan terus mengikuti kita. Orang-orang yang merasa tidak nyaman pada satu kelompok akan keluar. Sekelompok orang yang berkumpul dan berinteraksi secara alami akan memilih pemimpinnya sendiri. Anda dan saya ditantang untuk menunjukkan kekuatan dari kepemimpinan kita. Ingat, kepemimpinan dalam gereja adalah melayani. Kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana sebuah kepemimpinan yang melayani. Hari ini, murid-murid pertama Tuhan Yesus mengikuti Yesus sebagai pemimpin yang kuat karena melihat kekuatan kepemimpinan itu ada dalam diri Yesus. Kepemimpinan yang melayani. Tuhan Yesus tidak datang dengan kuasa dan perintah. Tuhan Yesus mula-mula mengenalkan dirinya sebagai orang yang mau melayani. Petrus, Andreas, Yohanes, dan beberapa murid yang pertama meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Tuhan karena mereka merasakan kepemimpinan yang melayani. Itulah kepemimpinan Kristen. Hari ini kita belajar semakin menjadi pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang melayani. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana cara Anda dihargai oleh orang lain? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.